Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Anissa Syafira Salsabila, akan memposisikan diri saya sebagai PR atau humas dari PT Timah Tbk. Di video kali ini saya akan memaparkan terkait perencanaan strategi manajemen krisis dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial dari adanya industri pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit profil perusahaan kami. PT Timah Tbk merupakan perusahaan perseroan BUMN yang berorientasi di bidang usaha penambangan dan produsen logam timah. Adapun segmentasi kegiatan PT Timah Tbk terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran timah. PT Timah Tbk juga memiliki IUP atau izin usaha pertambangan seluas kurang lebih 511.362 hektar yang tersebar di Kepulauan Bangka, Belitung, dan Riau. Dengan visi misi yang memaparkan terkait tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan, PT Timah Tbk juga menjunjung tinggi 5 nilai perusahaan mulai dari integritas mencapai tujuan perusahaan, komitmen dalam pemenuhan kesepakatan, terbuka dalam menerima masukan, rasional dengan mampu melakukan kegiatan secara sistematis, dan visioner sebagai bentuk kemampuan berinovasi dan melihat jauh ke depan. Sebagai perusahaan yang bergantung pada lingkungan, PT Timah dihadapi oleh krisis lingkungan dan sosial masyarakat sebagai bentuk dampak dan kinerja perusahaan atau environmental impact and performance dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah sekitar atau the company's contribution to the development of surrounding area. Berbagai krisis yang senantiasa dihadapi mulai dari lahan bekas tambang yang dibiarkan, menurunnya kadar kualitas air, menurunnya ekosistem hutan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan manajemen krisis guna menanggapi krisis tersebut guna menghasilkan keuntungan baik dari sisi perusahaan maupun masyarakat. Sebelum saya memaparkan strategi manajemen krisis yang akan diimplementasikan terkait krisis ini, berikut analisis SWOT sebagai bentuk faktor internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi krisis. Di antaranya yaitu ada strength atau kekuatan yang dimana PT Timah Tbk sudah dikenal luas oleh masyarakat, pekerjaan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh penambang timah, dan harga timah cenderung stabil sehingga dapat menopang keseimbangan perekonomian. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang dimana terdapat keraguan dalam pemenuhan kebutuhan dan kerusakan alam, serta terdapat kurangnya ketegasan PT Timah Tbk dalam mengantisipasi penambangan timah ilegal. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang berkaitan dengan pemanfaatan bekas lahan tambang timah untuk dijadikan lahan produksi baru, pemanfaatan bekas lahan tambang untuk dijadikan tempat rekreasi dengan melaksanakan reklamasi, pemanfaatan untuk menjaga stabilitas citra perusahaan dengan menggait siswa-siswi sekolah dasar untuk cinta akan lingkungan dengan melaksanakan daur ulang kertas, pembuatan lubang biopori, dan pembuatan pupuk kompos, serta pemanfaatan untuk mengolah dan menjaga stabilitas kualitas air. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yang dimana ancaman dalam krisis ini berupa persediaan sumber daya mineral terutama timah semakin berkurang, terjadinya kerusakan lingkungan yang cukup signifikan, menurunnya produktivitas ekosistem hutan, terjadi pendangkalan dan pencemaran sungai, menurunnya citra perusahaan di masyarakat jika isu dan krisis terkait lingkungan tidak kunjung ditangani. Pada krisis ini terdapat sekiranya 3 stakeholder yang terdampak, di antaranya internal perusahaan, terutama PR sebagai mediator antara perusahaan dan publik yang menyiapkan perencanaan manajemen krisis, investor sebagai pihak yang menanamkan modal guna meraih keuntungan akan mengalami penurunan kepercayaan kepada perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami penurunan produksi yang dapat menyebabkan investor mengalami kerugian, dan tentunya masyarakat di sekitar yang berperan sebagai penyeimbang perusahaan guna memberikan dukungan terhadap kinerja dan citra perusahaan akan mengalami kerugian berupa kerusakan lingkungan yang mampu menurunkan stabilitas kehidupan. Berikut strategi perencanaan penyelesaian masalah atau krisis lingkungan dan sosial yang dihadapi PT Timah Tbk. Yang pertama ada tahap pre-krisis yang menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan menghadapi krisis. Dalam tahap ini PT Timah membuat rencana pelaksanaan PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, tahap krisis response yang dilakukan dengan terjun langsung untuk mengelola dan mengimplementasikan rencana kegiatan
kegiatan PKBL. Yang ketiga ada tahap post-krisis sebagai tahap akhir yang menentukan keberhasilan dan menentukan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan keberadaan masyarakat dan pihak lain sehingga tidak menimbulkan kerugian. Berdasarkan pemaparan manajemen krisis tersebut, perencanaan penyelesaian krisis akan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan PKBL sebagai bentuk kegiatan CSR PT Timah Tbk dengan menerapkan konsep 3P dengan indikator profit atau keuntungan yang berupa dukungan masyarakat sehingga tercipta citra perusahaan yang positif. Selanjutnya ada people atau masyarakat yang berupa publik atau masyarakat terdampak akan merasa terbantu dengan adanya PKBL, dan planet yang berkaitan dengan lingkungan yang dimana program PKBL ini dilakukan guna menjaga kestabilan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Adapun proses implementasi CSR PKBL PT Timah akan dilakukan dengan melakukan beberapa tahap. Yang pertama ada proses assessment dengan melakukan pemanfaatan dana bergulir untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada strategi dengan melakukan penanggulangan dan bina lingkungan yang rusak akibat proses penambangan timah. Yang ketiga ada identifikasi dan mendapatkan partner dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan yang terdampak seperti internal perusahaan, investor, dan masyarakat. Yang keempat ada implementasi kegiatan PKBL dengan melaksanakan kegiatan PKBL yang memanfaatkan dana yang ada. Yang kelima ada mengukur hasil dan membuat laporan yang dilakukan dengan pengeluaran laporan tahunan atau annual report yang berkaitan dengan pelaksanaan PKBL sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kegiatan PKBL. Terkait krisis sosial masyarakat, PT Timah Tbk menerapkan metode dan lingkup due diligence guna menyelidiki atau menilai kinerja perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan dengan karyawan maupun stakeholder. Krisis sosial masyarakat ini akan dilakukan dengan memberikan kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan maupun calon karyawan, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak menerapkan sistem kerja paksa, dan senantiasa menjaga hak adat istiadat masyarakat setempat. Sebagai program tambahan berbasis pendidikan sekolah dasar, PT Timah akan melaksanakan kegiatan Go Green Go Test atau Go Green Go Timah Eco School yang akan dilakukan dengan mulai mengajak siswa-siswi sekolah dasar untuk menjaga lingkungan dengan membuat lubang biopori, mendaur ulang sampah kertas, dan pembuatan pupuk kompos. Guna memaksimalkan perencanaan kegiatan PKBL dalam menanggapi krisis lingkungan dan sosial masyarakat, maka diperlukan anggaran sebesar kurang lebih 40 miliar yang akan digunakan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang, pengelolaan limbah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan kualitas kadar air, pelaksanaan kegiatan Go Green Go Task, pendidikan dan pelatihan lingkungan masyarakat, serta dana untuk peralatan, perawatan, dan operasionalisasi. Sekian pemaparan terkait perencanaan strategi manajemen krisis PT Timah Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.